Sebagai orang Kristen, aku sering ditanyakan hal-hal seperti man huwa Yesus al-Masih, man huwa Isa al-Masih, hal huwa ilah, hal huwa Rabb, hal huwa insan, hal huwa Allah, atau hal huwa ibnullah. Wa idza kana huwa ibnullah, ma ma'na ibnullah fil Masihiyah. Dan seringkali aku juga ditanyakan hal-hal seputar Tritunggal seperti ma ma'na tsalut fi Masihiyah wa kaifa tashrahu dzalik. Bagaimana kamu menjelaskan hal tersebut tentang Tritunggal. Dan ketika aku mendapatkan pertanyaan-pertanyaan demikian, aku dan kalian sebagai orang Kristen juga menjawab hal-hal tersebut sesuai dengan kapasitas kita sebagai orang Kristen. Dan ketika menjawab hal tersebut, sebenarnya kita lagi melakukan hal yang namanya proses apologet, atau proses di mana kita mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kita sebagai orang Kristen. Kenapa kita percaya hal tersebut dan mengapa hal tersebut adalah kebenaran. Proses apologet ini dipelajari dalam sebuah ilmu yang namanya apologetika, atau proses di mana kita mempelajari cara untuk berapologet. Kata apologet dan apologetika sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu apologian, yang artinya membela, mempertahankan, atau mempertanggungjawabkan. Dalam konteks ini adalah iman orang Kristen. Berapologet dan mempelajari apologetika itu adalah sebuah kewajiban untuk orang Kristen. Lepas kamu itu pendeta, kamu misionaris, kamu orang Kristen biasa, kamu itu wajib untuk berapologet. Karena ini adalah perintah dalam Alkitab. Seperti yang kita bisa lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, Kurion deton Kriston hagiasate, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan, entais kardiai shumon, di dalam hatimu. Perhatikan ayat selanjutnya. Hetoimoi aei, siap sedialah, segala waktu, selalu, pros apologian untuk berapologet, untuk berapologian. Jadi, apologet ini adalah kewajiban untuk orang Kristen. Rasul Petrus mengatakan apa? Siap sedialah untuk berapologet. Jadi ini wajib guys. Berapologet itu adalah kewajiban. Namun meskipun apologetika adalah kewajiban untuk orang Kristen, berapologet itu memerlukan syarat yang dikatakan oleh Rasul Petrus, yaitu dengan lemah lembut dan hormat. Nah, kata lemah lembut dan hormat di channel ini aku singkat dengan kata sopan santuy. Jadi di channel ini kamu akan menemukan apologet, rangkaian apologetika yang sopan dan santuy. Bagaimana kita menjawabnya dengan sopan dan santuy, nggak pakai urat, nggak teriak-teriak, atau apalagi lempar kursi. Nggak. Di sini sopan dan santuy. Di dalam bukunya Pak Gratia Pelo, teknik-teknik apologetika yang pertama, beliau menuliskan setidaknya ada 4 jenis atau 4 model dari apologetika itu sendiri. Yang pertama adalah apologetika defensif. Seperti dengan namanya, apologetika defensif artinya apologetika mempertahankan. Jadi kita diserang duluan oleh pihak lain, dalam hal ini contoh muslim ya. Teman-teman muslim kita menyerang iman yang ada pada kita, seperti Tuhan kok beranak, atau Tuhan kok mati, Tuhan kok disalibkan, atau Tuhanmu 3. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena mereka tidak paham iman yang ada pada kita. Oleh karena itu, kita orang Kristen memiliki kewajiban untuk menjawab hal tersebut, mendefense hal tersebut. Kita menjelaskannya, mempertanggungjawabkannya, memberikan statement yang membantah hal tersebut. Itu adalah teknik apologetika defensif. Dan teknik apologetika ini digunakan untuk mereka yang tidak tahu akan iman Kristen. Jadi mereka tidak tahu dan kita kasih tahu. Tetapi di lapangan seringkali kita menemukan orang-orang yang bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Artinya bandel, nggak mau dibilangin gitu. Oleh karena itu, sampailah kita pada teknik yang kedua, yaitu teknik ofensif. Sesuai dengan namanya, teknik ofensif adalah teknik menyerang. Bagaimana kita menyerang pikiran, statement, atau keyakinan dari lawan bicara kita. Dalam hal ini contoh umat muslim yang bandel ya, yang nggak mau dibilangin. Pertanyaannya, apakah orang Kristen ya boleh sebagai orang Kristen, apakah boleh kita menggunakan teknik ofensif atau menyerang keyakinan orang lain? Apakah ini diperbolehkan? Jawaban saya adalah boleh, karena Yesus sendiri di dalam Alkitab sering melakukan ofensif kepada lawan bicaranya, seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang sering kali dibilangin sama Yesus tapi bandel dan nggak mau dengar. Artinya bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu. Oleh karena itu Yesus sendiri seringkali melakukan teknik ofensif atau menyerang keyakinan mereka, pikiran mereka, cara berpikir mereka, pola pikir mereka diserang sama Yesus pada saat itu. Oleh karena itu, apakah boleh? Boleh kita menggunakan teknik ofensif. Tetapi dalam catatan kita menggunakannya kepada orang-orang yang bandel.
Artinya meskipun kita jelaskan bagaimana rupa tentang iman yang ada pada kita, mereka nggak mau dengarkan. Oleh karena itu kita menggunakan teknik ofensif, yaitu menyerang pikiran mereka. Apakah pikiranmu itu sudah benar? Apakah keyakinanmu sudah benar? Kita menggunakan teknik ofensif. Teknik yang ketiga adalah teknik paralelisasi. Sesuai dengan namanya, kita memparalelkan iman yang ada pada kita dengan iman yang ada pada mereka. Seperti contoh, kita mungkin kesulitan untuk menjelaskan bagaimana Yesus sebagai firman Allah turun atau nuzul menjadi manusia. Kita kesulitan menjelaskannya kepada umat muslim, dan umat muslim juga kebingungan bagaimana saya menanggapi atau memahami hal tersebut. Oleh karena itu kita bisa menggunakan teknik paralelisasi atau teknik memparalelkan iman yang ada pada kita. Kita bisa contoh menjelaskan seperti Al-Quran yang adalah firman Allah bagi umat Islam yang nuzul atau turun menjadi buku. Demikian juga kepercayaan kita umat Kristen bahwa Yesus sebagai firman Allah nuzul turun menjadi manusia. Meskipun dalam hal ini firman Allahnya umat muslim dan firman Allah umat Kristen itu kedudukannya berbeda. Tetapi kita bisa memparalelkan bagaimana firman Allah menjadi manusia dengan memparalelkan firman Allah menjadi buku, yaitu Al-Quran bagi umat muslim. Teknik apologetika yang terakhir adalah teknik apologetika bola pantulan biliar. Dan ini adalah teknik yang unik bagi saya, karena waktu baca aku kayak senyum-senyum gitu. Keren ya. Ide dari teknik ini ketika kita memukul bola putih dan mengenai bola satu, bola yang itu yang kita kenai dengan bola putih akan mengenai bola yang lain, akan memantul ke bola yang lain. Jadi idenya seperti ini. Ketika kita menyerang satu pihak, sebagai contoh kita menyerang contoh sekte Kristen yang menggunakan Injil Thomas yang mengatakan bahwa Yesus membuat 12 burung dari tanah liat dan meniupkannya menjadi burung asli. Ini ketika kita mengkritisi, kita menyerang habis-habisan sekte ini, ada pihak yang akan tersinggung dan akan merasakan serangan tersebut, yaitu pihak dari umat muslim, di mana mereka sendiri percaya bahwa Yesus menciptakan burung dari tanah liat dan kemudian meniupkannya menjadi burung yang asli. Itu adalah teknik bola pantulan biliar. Kesimpulannya, teknik-teknik ini bisa digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika orangnya adalah orang muslim yang bandel, yang tidak mau dibilangin, tidak mau dijelasin, kita bisa menggunakan teknik ofensif, artinya menyerang iman yang ada pada dia atau keyakinan yang ada pada dia dengan mempertanyakannya. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang muslim yang baik-baik, yang ingin tahu tentang iman yang ada pada kita, sebaiknya kita menggunakan teknik yang lebih ramah seperti teknik defensif atau teknik paralelisasi yang meminimalisir kesalahpahaman yang akan terjadi antara umat Kristen dan umat Islam. Oleh karena itu, kalau teman-teman Kristen ingin berapologet, silakan subscribe channel ini dan silakan tunggu video-video selanjutnya. Karena di channel ini aku akan menyediakan banyak sekali teknik-teknik, banyak sekali jawaban-jawaban atas tuduhan-tuduhan yang muncul kepada orang-orang Kristen. Demikian penjelasanku, aku harap itu bisa memberikan wawasan tentang apa itu apologetika dalam dunia kekristenan. Assalamualaikum biismi Yesus al-Masih, Shalom alaikum biismi Yesus al-Masih, salam sopan santuy. Dadah.